Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Sinta Sintia Maudi Handayani, Latifah Nur Hasanah, saya sendiri Deviana Yulianti, Sandi Susandi, dan Muhammad Taufik. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek legal etik. Profesi keperawatan telah terus berkembang, ruang lingkup hukum yang dapat diaplikasikan telah meningkat. Tentunya hukum yang berlaku dalam suatu negara pasti akan mempengaruhi suatu kebijakan, termasuk mempengaruhi praktek keperawatan dan tanggung jawab legal perawat terhadap pasien. Hukum yang mengatur tentang keperawatan sendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Izin melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Pengertian aspek legal. Pengertian aspek legal adalah suatu pandangan jauh ke depan atau pandangan bagaimana jangkauan yang akan terjadi pada masa depan. Legal merupakan suatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang. Kamus Bahasa Indonesia. Aspek legal keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban. Aspek legal keperawatan meliputi kewenangan berkaitan dengan izin melaksanakan praktik profesi. Kewenangan memiliki dua aspek, yakni kewenangan material dan kewenangan formal. Yang pertama ada kewenangan material, diperoleh sejak seseorang memiliki kompetensi dan kemudian terregistrasi yang disebut surat izin perawat atau SIP. Terus yang kedua, aspek legal keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktik profesi perawat, yaitu surat izin kerja atau SIK. Bila bekerja di dalam suatu institusi, dan surat izin praktik perawat SIPP bila bekerja secara perorangan atau berkelompok. Yang selanjutnya ada aspek legal keperawatan. Aspek legal keperawatan tidak terlepas dari undang-undang dan peraturan tentang praktek keperawatan. Yang pertama, tugas pokok perawat. Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yang isinya ada A. Dalam menyelenggarakan praktek keperawatan, perawat bertugas sebagai 1. Pemberi asuhan keperawatan, 2. Penyuluh dan konselor bagi klien, yang ketiga pengelola pelayanan keperawatan, yang keempat peneliti keperawatan, yang kelima pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, yang keenam pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Yang B, ada tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri. Yang C, ada pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Oke, untuk yang kedua itu ada wewenang perawat. Pertama, dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan, perawat berwenang 1. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, 2. Menetapkan diagnosis keperawatan, 3. Merencanakan tindakan keperawatan, 4. Melaksanakan tindakan keperawatan, 5. Mengevaluasi tindakan keperawatan, 6. Melakukan rujukan, 7. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, 8. Memberikan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, 9. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, 10. Melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang kedua itu ada dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang 1. Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat, 2. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, 3. Membantu penemuan kasus penyakit, 4. Merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, 5. Melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat,
6. Melakukan rujukan kasus. 7. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. 8. Melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Di sini ada pengertian aspek etik. Etik merupakan sekumpulan nilai dan aksi moral. Nilai didasarkan pada prinsip yang dimiliki oleh perorangan ataupun kelompok. Menurut Rosma 2014, aspek etik berhubungan dengan prinsip dan konsep moral yang mengatur mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk prinsip etik tersebut adalah cara pandang yang mengarahkan atau mengatur tindakan. Prinsip ini diterima secara luas dan secara umum, berdasarkan pada aspek kemanusiaan masyarakat. Adapun di sini yang pertama ada autonomi, di mana prinsip autonomi adalah hak individu untuk memilih dan kemampuannya untuk bertindak sesuai pilihannya. Lalu ada yang kedua, non-maleficient, yaitu kewajiban yang tidak menyebabkan bahaya untuk orang lain. Adapun beneficient merupakan prinsip etik yang berarti kewajiban untuk mempromosikan kebaikan dan untuk mencegah bahaya. Adapun yaitu yang keempat, justice. Prinsip justice berdasarkan konsep keadilan. Masalah kesehatan utama terkait justice meliputi pengobatan yang adil bagi individu dan distribusi alokasi sumber. Lalu yang kelima ada veracity, merupakan kebenaran yaitu tidak berbohong atau menipu orang lain. Dan yang terakhir ada fidelity, merupakan fondasi etika hubungan perawat klien yang berarti keyakinan dan memenuhi janji. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.